Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lydia Adha, NIM 200512524, Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Riau. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Eksperimen Fisika Dasar 2 dengan dosen pengampu Ibu Naila Fauza MPD dan Ibu Dina Syaflita MPD. Sebelum kita melakukan eksperimen, terlebih dahulu kita mengetahui sejarah dari lensa. Lensa pertama kali muncul di Yunani kuno. Pada saat sandiwara Aristophanes Tukul pada tahun 424 sebelum Masehi, yang menyebutkan sebuah gelas yang dapat membakar atau sebuah lensa konveks digunakan untuk memfokuskan cahaya matahari untuk menghidupkan api. Pada tahun 3-65 sebelum Masehi, Seneca de Jongger menjelaskan adanya efek pembesaran dari sebuah gelas bulat yang diisi air. Kemudian, matematikawan muslim berkebangsaan Arab Alhazen pada tahun 965 sampai 1038 sebelum Masehi menuliskan teori optik pertama dan utama yang menjelaskan tentang proses pembentukan bayangan oleh lensa di mata, di mana manusia membentuk sebuah bayangan atau gambar di retina. Lensa atau sering disebut kata adalah sebuah alat untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya, biasanya dibentuk dari sepotong gelas yang dibentuk. Lensa biasanya digunakan untuk membantu supaya orang yang cacat mata bisa melihat objek dengan jelas kembali. Istilah-istilah pada lensa. Yang pertama, apertur atau diameter lensa. 2. Pusat optik. 3. Sumber lensa. 4. Sumbu utama. 5. Fokus utama. 6. Jarak fokus. 7. Bidang fokus utama. Jenis-jenis lensa umumnya dibagi dua, yaitu yang pertama lensa cekung atau konkav atau lensa negatif, yang kedua lensa cembung atau konveks atau lensa positif. Jenis lensa berdasarkan bentuknya. Yang pertama lensa cembung rangkap, kedua lensa cembung datar, ketiga lensa cembung cekung, keempat lensa cekung rangkap, kelima lensa cekung datar, dan yang terakhir adalah lensa cekung cembung. Persamaan umum 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, di mana f adalah jarak fokus, s adalah jarak benda, dan s aksen adalah jarak bayangan.
Baiklah, karena pada eksperimen kali ini kita melakukannya secara online atau daring, maka yang pertama kita buka Google dan kita salin link yang telah diberikan. Setelah kita menyalin link, kita share dan kita tunggu link tersebut muncul seperti ini. Selanjutnya kita bisa pilih eksperimen yang telah kita pilih, yaitu tentang jarak fokus. Dapat kita lihat di sini begitu banyak simulasi, percobaan atau eksperimen yang bisa kita pilih. Di sini saya memilih eksperimen tentang focal length dan kita pilih sampai gambarnya seperti ini. Nah, untuk eksperimen ini terlebih dahulu kita mengetahui apa-apa saja benda atau fungsi dari gambar tersebut. Melakukan eksperimen, alangkah baiknya kita mengetahui nama dan fungsi dari bagian-bagian ini. Yang pertama itu ada penggaris, yang kedua ini ada cahaya atau lampu, yang ketiga ini adalah objek atau benda, yang keempat adalah lensa, bisa lensa cembung dan cekung, yang terakhir ada layar transparan. Benda ini digunakan untuk menggerakkan lensa, untuk menggerakkan benda, dan untuk menggerakkan layar. Benda di atas ini berfungsi untuk menentukan titik fokus benda yang akan kita cari. Untuk percobaan pertama kita meletakkan benda dengan jarak 10 cm dan kita akan mencari titik fokus dari benda tersebut dengan cara menggerakkan lensa sehingga dia fokus. Nah, sekarang kita telah menemukan titik fokus dari benda yang berjarak 10 cm dan hasil dari percobaan ini kita catat di tabel pertama. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua, kita meletakkan benda dengan jarak 15 cm dan kita akan mencari titik fokus dari benda yang berjarak 15 cm tersebut. Nah, baiklah, setelah kita mendapatkan hasil yang sama atau hasilnya, maka kita akan mencatat data atau hasil yang kita dapatkan pada tabel yang telah kita siapkan. Percobaan dengan jarak 20 cm dan kita akan mencari titik fokus dari benda yang berjarak 20 cm. Nah, setelah mendapatkan hasil atau mendapatkan titik fokus dari benda yang berjarak 20 cm, kita bisa mencatat hasil kita pada tabel yang telah disediakan. Nah, kita akan melakukan percobaan dengan benda yang berjarak 30 cm. Nah, kalau seperti ini kita bisa menggerakkan layar sehingga kita mendapatkan titik fokus dari benda yang berjarak 30 cm. Nah, setelah kita mendapatkan hasil, kita bisa mencatat hasil yang kita dapatkan pada tabel yang telah disediakan. Kita mendapatkan titik fokus dari tiap-tiap percobaan yang kita lakukan. Kita bisa mengukur tinggi benda dan tinggi bayangan dengan cara mengklik tombol hijau ini, dan kita bisa lihat berapa tinggi benda dan tinggi bayangan yang dihasilkan. Semua data yang kita dapatkan kita bisa catat di tabel percobaan.